Berita terkini, telah terjadi kasus keracunan makanan pada anak muda akibat konsumsi produk makanan yang belum terverifikasi kandungannya. Hai Cel. Wah, Halo. udah lama banget kita gak ketemu. Iya nih udah lama banget. Gimana? Apa kabar? Aku mah baik. Kalau kamu sendiri kabarnya gimana? Baik-baik. Dengar-dengar kamu udah kuliah. Jurusan apa tuh? Kalau aku sih jurusannya kedokteran. Biar lulusnya tuh kayak esket kedokteran tuh, dokter. Keren. Kalau kamu juga aku dengar udah kuliah. Kalau kamu sendiri jurusannya apa? Teknologi pangan. Teknologi pangan. Yes. Itu jurusan apa tuh? Nggak pernah dengar. Kalau dari namanya pangan sendiri sih pasti kayak berhubungan sama makanan kan. Berarti masak-masak dong kayak chef-chef gitu. Sebenarnya nggak chef beneran sih. Kami memang berkaitan dengan makanan, tapi mengolah sains di balik makanan itu. Berarti berhubungan sama kualitas dari makanan itu sendiri. Betul banget. Berarti kalau itu jurusan kamu tuh ada hubungan sama itu dong, kasus kemarin. Iya. Tahu nggak kasus apa? Iya. Itu kasus keracunan makanan, iya. Itu sampai orang sakit perut banget. Kalau kita sih dokter mah nyembuhin ya, bukan berhubungan sama kasus gitu. Iya. Kadang aku lupa, kenapa dulu aku milih jurusan ini? Mungkin karena sejak kecil aku ingin bantu orang lihat makanan. Tapi sekarang aku malah ragu. Resi, bantu aku dong uji viskositas buat presentasi kita. Ya, bentar. Kamu kenapa sih hari ini gak semangat? Jujur ya, kadang berpikir sebenarnya yang kita lakukan tuh berarti apa enggak sih? Soalnya kan orang-orang pikir kita hanya anak dapur, sedangkan ini kedokteran mereka bahkan dianggap penyelamat dunia. Resi, kamu sadar nggak? Orang beberapa hari bisa nggak ke dokter, tapi kalau orang sehari aja nggak makan udah lemas. Nah, kita sama dengan kok dokter sama-sama penyelamat, cuman cara kita dengan mereka itu yang berbeda. Benar sih. Yaudah yuk, kita uji viskositas. Kita buktiin kalau teknologi pangan juga bisa jadi solusi masa depan. Oke, ayo. Akhirnya keluar juga uji viskositasnya. Bener, ternyata rasanya capek juga ya. Iya. Oh ya, jangan lupa ya, kita ke rumah produksi Pak Jeremy buat bantu usahanya. Pak Jeremy. Iya. Oh iya yang kita janjiin kemarin. Betul. Maaf banget aku baru ingat. Ya udah deh, yuk. Udah jam segini aja kok Pak Jeremy yang kita janjian belum datang ya? Iya, mana ya bapaknya? Itu bapaknya kayak gitu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih ya sudah mau mengecek produk saya. Jadi produk saya ini UMKM Teh, di mana saya mendistribusikannya kepada toko. Tapi setelah saya mendistribusikan kepada toko, saya mendengar bahwa katanya produk saya ini cepat banget asam dan katanya warnanya itu sering berubah. Setelah itu ada kayak endapan-endapan gitu di bawahnya. Silahkan kalian cek ya. Iya Pak, baiknya kami akan bantu. Kami akan bantu cek dari segi pH, juga dari pemasannya ya. Mungkin ada masalah dalam saat sterilisasinya juga. Nanti kami akan informasikan secepatnya ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ini sih Bapak. Oh iya, halo. Ini sih Bapak, ini sampel yang Bapak kasih kemarin yang kami sudah uji. Nah, kami sudah mendapatkan beberapa hal dari hasil penelitian kami. Nah, jadi data yang telah kami peroleh itu, teh yang Bapak bikin dan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang dapat menyebabkan mikroba mulai langsung tumbuh lebih cepat, terutama bakteri. Apalagi kalau tehnya itu mengandung rasa yang sangat manis. Betul sekali Bapak. Ketambahan lagi, di dalam teh itu ada kandungan namanya polifenol. Nah, ketika polifenol ini bereaksi dengan yang namanya oksigen, itu dinamakan reaksi oksidasi. Nah, kalau reaksi oksidasi dikombinasikan dengan pertumbuhan mikroba yang tadi dijelaskan sebelumnya, itu bisa mempercepat kerusakan pada teh. Apalagi jika lama sekali tidak dikonsumsi dan juga tidak disimpan di kulkas. Nah, jadi cara mencegahnya itu bisa dilihat dari pengemasannya, terutama bagian sterilisasi, dan juga jangan terlalu lama dibiarkan terpapar sinar. Oke, keren sekali ilmu kalian. Saya pikir ilmu kalian ini hanya untuk masak-masak. Wah,
sangat keren sekali kalian bisa membuat teh saya tahan lama. Biasanya saya sih hanya pikirin tentang rasa saja ya. Ya, justru yang penting dan yang mengandung keamanan bagi produk itu justru dari segi produksinya Bapak, dan itu juga bagian dari kinerja kami. Wah, terima kasih sekali kalian sudah bisa menganalisis teh saya. Kalian bisa memperpanjang masa simpan teh saya dan juga mengembangkan UMKM saya dan bisa menafkahi keluarga saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya Bapak, untuk tambahan hasil penelitiannya kami akan kirimkan via email ya Bapak. Ya, oke, Terima terima kasih. kasih. Kami balik dulu Bapak. Selamat pagi Bu, kami sudah membuat produk fermentasi dari bunga telang. Ya Ibu, kami menggunakan probiotik alami dan juga pengaturan suhu sehingga rasanya itu tetap segar tetapi juga menyehatkan. Bagus sekali, kalian tidak hanya menciptakan produk, tapi ini juga merupakan solusi bagi kesehatan yang berkelanjutan. Demikian bimbingan hari ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Persi, saya mau bicara sebentar dengan Ibu. Siap Ibu. Tadi sebelumnya, Iya Ibu, ada apa ya memanggil saya? Persi, saya dengar kamu ada sempat ragu ya tentang masuk jurusan teknologi pangan. Iya Ibu. Tapi kamu sadar gak sih kalau kondisi kita ini merupakan garda terdepan bagi manusia untuk tetap menjaga manusia itu sendiri lewat makanan, tetap sehat lewat makanan. Mungkin memang dokter bisa menyembuhkan orang yang sakit, tapi kamu pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa jadikan makanan sebagai obatmu. Jadi untuk mencegah penyakit itu datang, makanan adalah obat kita. Jadi makanan yang sehat menjaga manusia tetap sehat. Saya mengerti kamu ragu, tapi menurut saya profesi ini juga penting. Benar sih Ibu, terima kasih banyak ya Ibu. Sekarang saya jadi ngerti sih, mungkin memang saya bukan dokter, tapi saya masih tetap bisa menjaga kesehatan manusia, berperan bagi manusia. Bisa mulai dari makanan, terutama dari makanan ya, terus dari laboratorium, bahkan dari dapur. Terima kasih banyak ya Ibu untuk nasihatnya. Saya pamit dulu Ibu. Ya, Kamu inget nggak? Aku dulu kan pernah bilang sama kamu kalau aku tuh malu dibilang mengaku sebagai anak teknologi pangan yang katanya orang-orang tuh cuma membuat makanan aja. Tapi sekarang aku bangga tahu jadi anak teknologi pangan. Yes, betul. Akhirnya kamu paham juga. Karena kita nggak cuma masak makanan, tapi kita juga nentuin masa depan orang lewat apa yang mereka makan. Betul-betul. Ya aku nggak sabar nih nanti kita lulus. Aku pengen banget tahu jadi quality control, quality assurance. Kamu gimana? Andy. Iya betul. Seru kan ya kita bisa praktek-praktek langsung di pabrik. Senang sih. In a little while from now, if I'm not feeling any less sound, I promise myself. Aku sadar, panggilan hidup bukan tentang seberapa tinggi orang menilai pekerjaanmu, tetapi seberapa besar hatimu melayani lewat pekerjaan itu. Aku, Presi, anak teknologi pangan, dan inilah caraku memberi hidup pada dunia. At a church where people sing, my God, that's too